Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Hidayat, calon guru penggerak dari Kabupaten Pemalang, SD Negeri 040. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Tapi sebelum saya memaparkan kesimpulan dan refleksi tugas koneksi antar materi, saya akan memaparkan kerangka dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak sebagai manusia merupakan makhluk atau benda hidup yang tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun naruh hidup anak untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya agar potensi yang ada pada diri anak dapat berkembang menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. 2. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab. 3. Manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, atau bisa dikatakan manusia merdeka. Ketiga, pendidikan yang menuntun. Untuk menemukan kemerdekaan belajar, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Secara sadar, anak memahami bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan pengajaran harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Segala kepentingan anak didik, baik mengenai kehidupan pribadinya atau kehidupan bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kelima, pendidikan budi pekerti, yaitu dimaksudkan untuk menyokong perkembangan hidup anak-anak lahir dan batin dari sifat kodratnya menuju peradaban dalam sifatnya yang umum. Maksud dan tujuannya yaitu untuk memelihara ketertiban guna mencapai rasa aman lahir dan batin baik untuk dirinya maupun masyarakat. Setelah saya memaparkan kerangka dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hasil refleksi saya terhadap pertanyaan yang pertama adalah 1. Anak bagaikan kertas putih yang masih kosong, dan kita sebagai guru wajib mengisi kertas tersebut sesuai kehendak kita. 2. Peran guru sentral di depan kelas dengan metode yang monoton. 3. Gaya mengajar yang berpusat pada guru. Guru menjadi sumber utama belajar dan buku hanya difungsikan sebagai penunjang. 4. Siswa pasif, minat dan motivasi belajar kurang. 5. Fokus pembelajaran pada aspek kognitif dan ketercapaian materi. Kegiatan belajar paling baik di dalam kelas. 6. Guru menggunakan cara yang tegas untuk mendisiplinkan siswa. Contohnya, lari mengelilingi lapangan, berdiri di pojokan kelas selama jam pelajaran. Kemudian, hasil refleksi saya terhadap pertanyaan yang kedua adalah 1. Anak bagaikan kertas putih yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisannya masih samar. Tugas guru menebalkan tulisan yang samar atau hal yang sudah baik di anak.
Tulisan yang mengandung hal kurang baik bagi anak dibiarkan. 2. Berpusat pada siswa. Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri. Guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudahan mengakses buku dan juga informasi melalui internet membuat siswa dapat belajar dari mana saja. 3. Siswa aktif dan termotivasi mengikuti kegiatan belajar mengajar. 4. Fokus pembelajaran pada aspek kognitif tanpa mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor. 5. Kegiatan belajar tidak hanya di kelas, tetapi bisa di luar kelas atau di tempat lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran. 6. Dalam mendisiplinkan siswa sudah tidak berbentuk hukuman fisik lagi. Contohnya, membaca buku kemudian membuat resensi, diberikan peringatan secara lisan atau meminta siswa untuk menjadi asisten guru saat mengajar di kelas. Dan hasil refleksi saya terhadap pertanyaan yang ketiga adalah: 1. Melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. 2. Menunjukkan kepedulian terhadap siswa atau membuat tertawa dan merasa senang. 3. Menghindari kebiasaan pembelajaran di kelas yang monoton. 4. Mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Mencoba hal baru dan berani mengambil risiko atau membuat kesalahan untuk menciptakan metode yang baru. 5. Mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya. Membangun sendiri pengetahuannya dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 6. Menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. 7. Aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik.